حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai orang beriman, sebagai umat muslim, pastilah kita semua merindukan dan berharap serta bercita-cita untuk kiranya Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang beriman, orang Islam, orang yang rajin maksiat, ketika ditanya, pastilah ketika mati ingin masuk surga atau masuk neraka, pasti jawabannya adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sama-sama kita ketahui surga begitu indah yang diceritakan di dalam Quran dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. Neraka juga sangat digambarkan jelas dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana pedihnya bagi orang-orang yang masuk ke dalam jurang api neraka. Maka dari itu sudah sepantas dan selayaknya kita selaku orang beriman, orang Islam, berharap kita bercita-cita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi 14 abad yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan dan menginformasikan kepada kita, bukan kita yang ingin masuk ke dalam surga, bukan kita yang rindu kepada surga, tetapi surga juga rindu kepada kita. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya surga rindu kepada 4 golongan. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Yang pertama, surga rindu kepada 4 golongan, yakni talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhul lisan, yakni orang yang menjaga lisannya ataupun ucapannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Wasaimu fi sahri Ramadan, yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari 4 golongan yang dirindukan surga ini menjadi kabar gembira kepada kita semua selaku orang muslim dan beriman, bahwasanya kalau kita ingin dirindukan surga, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita melakukan 4 perkara yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah talil Quran. Surga rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman buat orang muslim. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka sudah selayaknya kita membaca buku pedoman yang Allah berikan kepada kita semua, yakni berupa Al-Quran. Kalau hidup kita selama ini kurang terarah, kalau hidup saat ini kita kurang berkah, atau mungkin hidup kita saat ini tidak lurus, tidak sesuai ajaran dan anjuran, baik ajaran dan anjuran baginda Rasul dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan buku pedoman yang Allah berikan kepada kita jarang kita baca.
Al-Quran adalah salah satu yang akan menolong kita nanti. Jangankan pada hari kiamat, di saat kita masuk ke dalam liang kubur, maka Al-Quran akan menolong, akan menjaga orang-orang yang ketika di dunia senang dan gemar membaca Al-Quran. Satu huruf Allah balas dengan 10 kebajikan. Bagaimana kalau kita baca di bulan Ramadan ini yang pahala dilipat gandakan, maka sudah pasti begitu banyak kebajikan-kebajikan dan pahala-pahala yang akan kita terima di saat kita membaca Al-Quran. Dan berharap bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi kita mengaji dan mengkaji Al-Quran. Karena begitu banyak hal-hal yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman kepada kita selaku umat muslim. Yang kedua, yakni surga rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Salamatul insan fi hibzi lisan, selamatnya manusia karena mulutnya, karena ucapannya. Banyak saat ini saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ribut, tetangga antar tetangga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, saudara dengan saudara, yang hanya bermula karena ucapan, tidak bisa menjaga ucapan dengan baik. Padahal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita dalam riwayat hadis yang lainnya bahwasanya wa may yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, kalau tidak maka diam. Ini menjadi gambaran kepada kita semuanya bahwasanya orang muslim, ucapan yang keluar haruslah kata-kata yang baik dan bijak. Janganlah kata-kata yang lacur, kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti saudara-saudara kita. Karena kalau ucapan kita membuat sakit hati saudara kita, maka niscaya kita akan menanggung dosanya. Yang ketiga, surga rindu kepada orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Saat ini, di situasi ekonomi yang sama-sama kita ketahui, begitu berat tantangan ekonomi, maka kalaulah kita punya ekonomi berkecukupan, sudah selayaknya kita membantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang dekat ataupun yang jauh, terlebih yang dekat kanan kiri depan belakang kita. Karena kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dikatakan umatku kalau ada orang Islam tidur dalam keadaan kenyang, tetapi ada saudara tetangganya tidak bisa tidur karena dalam keadaan lapar. Ini menjadi perhatian buat kita bersama. Janganlah kita enak terlelap tidur karena kekenyangan, tetapi ada saudara-saudara kita tidak bisa tidur karena dalam keadaan lapar. Marilah di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, kita bisa berbagi kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, para fuqara wal masakin, dan anak-anak yatim. Walaupun itu tidak besar, tetapi kalau kita berikan secara ikhlas dan dia menerima secara ridho, maka begitu indahnya manfaatnya pemberian yang kita berikan kepada sesama. Dan yang terakhir, yang dirindukan surga, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Kita menjadi orang yang benar-benar berpuasa semata-mata mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa semata-mata mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dari 4 golongan tersebut kita salah satunya, sehingga kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi